Saudara yang terkasih, masih bersama dengan saya Roni. Puji Tuhan, saya dalam keadaan baik, sukacita penuh kemurahan Tuhan. Saya percaya juga saudara mengalami damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin membahas satu topik, yaitu berada di bait Allah. Ini adalah kerinduan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena orang yang percaya itu membayangkan ketika dia berada di baitnya Tuhan, atau berada di mana Tuhan berada. Ya, bait Tuhan itu berbicara tentang itu rumah Tuhan, kediaman Tuhan. Ya, ada Tuhan di sana, ada hadirat Tuhan di sana, ada firman-Nya di sana, ada penjagaan Tuhan, ada kemurahan dan kebaikan yang mengalir di sana, dan bahkan ada perlindungan Tuhan. Jadi konsepnya ketika orang percaya memikirkan, aku pengen nih berada di bait Tuhan, aku mau, aku suka. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, siapa sih yang gak mau menikmati yang baik dalam hidupnya? Kita semua orang yang percaya, kita suka. Amin. Bahkan itu yang kita cari. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, suatu hari kelak aku akan betul-betul berjumpa dengan Yesus di bait Yesus di surga. Amin. Itu yang kita tunggu. Nah, sekarang yang kita lakukan di sini adalah gambaran nanti di surga nanti. Seperti itulah. Amin. Tapi juga bukan berarti begini, oh Tuhan, aku besok mau berjumpa dengan Engkau langsung di bait yang sesungguhnya di surga. Aduh, dengan cara apa? Dengan cara jalan singkat, Pak. Oh, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Engkau harus sabar menunggu waktumu. Amin. Sekarang ini kita bisa berada di gereja, tertanam di gereja, melayani di gereja, menikmati hadirat Tuhan di gereja, mengalami pembelaan Tuhan dari gereja. Amin. Jangan buru-buru langsung mengambil langkah yang tidak sesuai firman Tuhan. Amin. Semuanya kita pasti akan ke surga. Tetapi ada ayat ini mengatakan, Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dia lebih baik berada di pelataran Tuhan. Amin. Karena di pelataran Tuhan itu seperti saya katakan tadi, ada hadirat Tuhan, ada firman Tuhan, ada kemurahan Tuhan di sana, dan ada juga perlindungan Tuhan, dan ada juga perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Itu yang dicari. Coba kalau kita bayangkan, kita dapat kesempatan jalan-jalan ke Eropa, ya kan? Saudara bisa berjalan-jalan menikmati Eropa, ke Swiss. Wow, indahnya alam yang begitu indah. Apalagi kita bisa menikmati di kedua musim, salju dan musim tidak salju. Ya, saudara bisa membayangkan dua itu. Satu salju yang menutupi semua permukaan daripada Swiss, dan satu musim lagi adalah menikmati pemandangan
sungai-sungai yang indah di Swiss. Saya belum pernah ke sana, saudara, tetapi saya melihat di di media sosial banyak tentang indahnya alam Swiss. Mungkin suatu saat kelak nanti aku ada kesempatan ke sana. Amin. Emang indah, aku suka Swiss. Dengan membayangkan saja aku ingin berada di sana. Nah, mungkin yang menuliskan ayat ini juga seperti itu. Ya. Ketika dia hidup, dia membayangkan, oh Tuhan, indahnya kalau aku bisa langsung berada di surga bersamamu, di pelataranmu, menikmati hadiratmu, menikmati kemuliaanmu. Ora bakasyakata makarabaya kiriatoku, menikmati semua yang ada di dalam bait-Mu ya Tuhan. Hatiku tenang berada di dekat-Mu Tuhan. Hatiku nyaman menikmati anugerah-Mu. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Haleluya. Itu lagunya luar biasa, saudaraku. Ya. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Amin. Nah itu, saudara, kau harus punya impian itu. Bagaimana caranya kita bisa mempunyai impian itu? Itu dengan mengerti firman-Nya. Amin. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Mazmur pasal 90 ayat 4. Sebab di matamu, di mata Tuhan, 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Ya, contoh hari ini seperti semalam lah itu. Satu hari bagi Tuhan. Ya. Tapi bagi manusia itu udah 1000 tahun. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, katanya. Mazmur 90 ayat 4. Di mata Tuhan itu 1000 hari itu macam satu hari. Jadi kalau engkau berada di hadirat Tuhan, satu hari engkau minta, artinya engkau menghabiskan umur 1000 tahun. Dan itu hal yang tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena umur manusia tidak ada lagi yang sampai 1000 tahun. Ya, itu nggak bohong. Itu fakta. Nggak ada lagi yang mencapai 1000 tahun di masa sekarang ini. Tahun 2025 ini. Bahkan 10 tahun yang lalu pun nggak ada. Nggak ada yang 1000 tahun. Tapi bagi Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi yang menuliskan ayat ini, saudara yang terkasih, dia tahu, aku lebih baiklah hidup berada di hadirat Tuhan aja. Karena tempat-tempat lain ini gak menyenangkan. Amin. Amin. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bayangkan, saudara. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau disaksikan dari kehidupan manusia? Udah hebat dia 70. Dikasih anugerah 80. Tetapi yang menjadi kesaksiannya apa? Kesukaran. Penderitaan. Apakah di surga nanti ada kesukaran dan penderitaan? Tidak ada. Makanya pemazmur mengatakan, aku lebih baguslah
tinggal di rumah Tuhan. Tinggal tenang di rumah Tuhan. Urama kasyata kana mayaka. Hirebianda kabaya suku mukuriata kana mata. Biarlah kami semua Tuhan berada di hadirat-Mu. Masuk ke bait-Mu yang kudus. Ke surga yang kekal. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk, dan agar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Kalau engkau berada di hadirat Tuhan, berada di bait Tuhan, tertanam di bait Allah, maka engkau akan menjadi alatnya Tuhan. Tidak semua orang yang datang di bait Allah itu akan mengalami firman Tuhan ini, bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Gak semua. Hanya mereka yang mau ditanam di bait Tuhan. Amin. Mau tertanam. Kuncinya apa? Dia harus percaya Tuhan Yesus Kristus dulu dan ditanam di dalam gereja. Amin. Jadi gak semua orang, ya, bisa saja orang yang tidak percaya selalu tinggal di dalam gereja, tapi belum tentu dia itu menikmati realita firman ini. Belum tentu. Amin. Saudaraku yang terkasih, berada di hadirat Tuhan, berada di bait Tuhan, berada di pelataran Tuhan, berada di mana Tuhan berada, itu jauh lebih baik daripada tempat lain. Saudara bisa membayangkan hari-hari ini bar, pub, cafe, nightclub, diskotik, tiap minggu banyak orang ke sana untuk mencari kesenangan. Saudaraku yang terkasih, orang-orang yang seperti demikian, saudara, mencari sesuatu yang memuaskan hasratnya, tetapi tidak mereka sadari bahwa itu jalannya salah. Amin. Jalannya salah. Tuhan memberikan jalan. Engkau harus berada di rumah Tuhan. Engkau harus tertanam di rumah Tuhan, sehingga jiwamu itu bisa tenang. Amin. Jangan habiskan masa hidupmu dengan berfoya-foya, menikmati dunia ini. Jangan habiskan. Mazmur 103 ayat 15 sampai 19. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Orang yang di dalam pelataran Tuhan itu akan melihat kehidupannya dan kehidupan anak-anaknya itu dijaga Tuhan. Amin. Pilihan ada di tanganmu. Ora basyakata makarabaya sikiti kiri anama. Aku mau kamu semua yang melihat tayangan ini berada di bait Allah, tertanam di bait Allah, menikmati kebaikan Allah, menikmati kemurahan Allah, menikmati perlindungan Allah. Amin. Ura basyakata karamaya sikiri bianda karamaya karamuku. Eri bianda karabasyata karamata. Saudaraku yang terkasih, jika engkau belum
menyatakan imanmu kepada Tuhan. Engkau cukup berdoa, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Jadilah Tuhan atas hidupku, ampunilah dosa-dosaku. Dan aku mau tertanam di bait-Mu ya Tuhan. Dan aku mau selalu berada di pelataran-Mu, supaya aku bisa menjadi alat di tangan-Mu, sampai nanti aku kembali dalam kekekalan, itu surga yang kekal. Urabashakana matakara Shikerebianda karabashana. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadilah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di mana engkau berada, itu akan menentukan kemenangan yang engkau dapatkan. Kalau engkau berada di luar Tuhan, maka kemenanganmu akan kecil. Ujian demi ujian dalam kehidupan ini engkau pasti akan kalah. Jangan mau. Ingat, dunia ini sekarang ini semakin hari semakin sulit. Orang bekerja, gajinya hampir tidak cukup untuk membiayai hidupnya. Dan orang-orang jahat yang korupsi, yang melakukan tindakan kriminal, itu semakin banyak. Engkau tidak bisa melawan itu semua. Dan ketika engkau menjadi jahat seperti mereka, maka hukuman itu akan berada di atas kepalamu. Jangan mau di luar Tuhan. Masuklah ke dalam bait-Nya. Amin. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan layanilah Dia. Amin. Seperti saudara tahu, ada satu cerita di dalam hutan belantara yang sangat dalam. Diadakanlah suatu tes, suatu ujian untuk membuktikan siapa yang paling cepat untuk memanjat satu pohon yang besar tinggi. Dan dia pemenangnya akan diberikan hadiah yang sangat besar. Nah, jadi pesertanya di sana itu ya hewan-hewan. Ada gajah, ada jerapah, ada rusa, ada kodok, ada ikan, ada burung, ada harimau, dan lain sebagainya macamnya. Ya. Tesnya satu. Nah, siapa yang bisa menang itu? Dia hebat, dapat hadiah. Ya. Jadi ini tes untuk semua binatang-binatang hutan. Siapa yang bisa memanjat paling cepat dan naik sampai paling atas, dia menang. Nah, saudaraku, hewan mana yang menang? Apakah jerapah atau gajah? Ataukah kodok? Atau burung? Burung ya, dia bisa terbang dan sampai kepada puncak daripada pohon itu, bahkan bisa ke dahan, ke ranting yang paling atas. Tetapi burung didiskualifikasi. Kenapa? Karena tesnya itu memanjat pohon sampai atas, bukan terbang melintasi pohon itu. Bukan. Diskualifikasi. Ya, kadang kemampuan itu tidak sesuai dengan ujian. Nah, itu dia. Tetapi siapa atau hewan mana yang menang? Itu monyet. Monyet bisa memanjat pohon dengan cepat dan sampai kepada puncaknya. Harimau bisa nggak? Saya pernah lihat tontonan, ya harimau bisa manjat, tetapi dia nggak cepat, kalah dengan monyet.
Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak berada di tempat yang tepat, maka ketika datang ujian itu, kita kalah. Amin. Jangan seperti hewan-hewan tadi. Ya. Ujian dalam hidup ini, saudara, begitu banyak. Seperti firman Tuhan katakan tadi. Kesukaran dan penderitaan itu kebanggaan manusia selama hidup. Setiap hari dia mengalami kesukaran, setiap hari dia mengalami penderitaan. Tetapi orang yang berada di dalam bait Tuhan, dia itu menang. Dia bisa mengalahkan itu semua ujian. Amin. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam kesemuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bayangkan suatu tes yang ada di hutan itu, ikan pun ikut perlombaan itu. Ikan itu ekosistemnya, dia tidak di darat tapi di air. Ketika dia keluar dari air, dia langsung mati. Karena bukan ekosistemnya, bukan habitatnya. Tapi kalau dia berada di air, dia akan terus hidup. Amin. Firman Tuhan Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus itu? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Kesukaran di dunia ini, bahkan penderitaan di dunia ini, tidak bisa memisahkan engkau dengan kasih Kristus. Bahkan engkau dikatakan menjadi pemenang. Asalkan apa? Engkau tertanam di bait Allah dan engkau berada di bait Allah itu. Amin. Itu kuncinya. Kesulitan dari dunia ini mungkin bisa datang, tapi dia tidak akan bisa mengalahkanmu. Katakan amin. Amin. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ingat, Yesus katakan Dia mau kita hidup di dalam Dia. Titik. Yesus mau kita hidup di dalam Dia. Di mana ada Yesus? Di rumahnya. Sekarang dia di surga. Tapi gambaran daripada surga itu dikatakan apa? Itu gereja. Di gereja kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Di gereja kita bisa berfungsi. Karena Tuhan memberikan karunia bagi gerejanya. Di gereja itu ada banyak. Ada pengkhotbah, ada pendoa, ada pelayan, ada yang memberi, banyak. Pengkhotbah disuruh untuk menjadi pengusaha. Itu sulit. Kenapa? Karena bukan itu talentanya. Pendoa disuruh untuk menjadi pengusaha, nggak akan mungkin bisa. Karena dia hanya tahu berdoa, mengalirkan kuasa. Dia nggak dibekali dengan kemampuan itu tadi. Tetapi pengusaha dibekali kemampuan untuk mencari uang. Dia mencari uang itu sama seperti kayak jalan kaki. Sangat mudah menemukan batu di jalan dan diambil batunya, dia kantongi. Itu pengusaha. Itu orang yang memberi di gereja. Sangat gampang. Kalau kita suruh dia berdoa, mungkin
mental, karena bukan karunia-Nya. Terus kalau kita bilang pendoa harus jadi pendeta, pengusaha juga harus menjadi pendeta, maka kita jadi kacau. Bukan kayak gitu cara mainnya di gereja. Tuhan menciptakan engkau unik. Ada panggilan dalam hidupmu. Dan engkau akan dijadikan alat Tuhan yang mulia. Amin. Alat Tuhan yang mulia. Bersatu di bait Allah untuk melayani Dia. Amin. Janganlah pikirkan, oh ini karuniaku lebih hebat daripada yang lainnya. Oh no. Engkau tidak lebih hebat daripada yang lainnya. Engkau tidak lebih hebat daripada yang lainnya. Ya. Karena apa? Karena itu karunia. Kita diciptakan, kita mempunyai kemampuan untuk berada di bait Allah, menjadi alatnya. Amin. Roma 9 ayat 20 sampai 24. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Ya, kayak itu. Kau dibentuk sesuai dengan seperti itu. Amin. Ya, bersukacitalah kalau engkau bisa berada di bait Allah, di pelatarannya, dan engkau menjadi alat di dalam rumah Tuhan. Amin. Sama seperti kalau kita lihat di rumah, itu ada meja, ada kursi, ya, ada macam-macam. Itu semua berfungsi. Bagi tuan rumah, mereka sama semuanya, nggak ada lebih. Jadi jangan katakan, kalau aku nggak memberi persembahan banyak ke gereja ini, maka gereja ini akan kolaps. Enggak. Ya, karena sebelum ada engkau, gereja sudah ada. Amin. Jangan katakan, kalau aku nggak berdoa di gereja ini, maka gereja ini akan runtuh. No. Sebelum kau jadi pendoa, Tuhan sudah menciptakan gereja. Amin. Amin. Gak ada yang bisa kita banggakan, kecuali memang sudah waktunya Tuhan untuk kita dipanggil Dia ke surga. Itu berbeda. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang Allah mau sebenarnya dalam hidup kita ini? Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan Marta? Marta melakukan banyak hal bagi Tuhan. Dia sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Bagus gak? Bagus. Sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Jadi kita bayangkan orang yang di gereja adalah orang yang mempersiapkan ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Detail. Sampai akhir daripada ibadah. Sempurna. Bagus gak? Bagus. Tetapi orang-orang seperti ini terkadang melihat sebelah mata orang-orang yang tinggal tenang di kaki Tuhan. Maka Tuhan mengadakan pembelaan itu. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Yang Tuhan mau sebenarnya engkau duduk di kakinya
mendengarkan firman-Nya, menikmati hadirat-Nya, mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan terjebak dengan rutinitas. Engkau diperlukan, yes. Engkau dibutuhkan sangat. Tetapi ingatlah, itu karunia-Nya bagimu. Gak lebih. Amin. Gak lebih, saudara. Inilah yang Tuhan mau. Engkau tinggal tenang di bait-Nya. Maka engkau akan melihat pembelaannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dunia ini semakin jahat. Kalau engkau nggak tinggal tenang di kaki Tuhan, maka kemungkinan besar pembelaan itu tidak kau rasakan dalam hidupmu. Engkau harus dibela Tuhan. Kau harus dibela Tuhan. Amin. Amin. Jangan takut dengan jabatanmu. Mungkin orang bisa mengambil jabatanmu, tetap pembelaan Tuhan itu sempurna. Engkau kan tidak pernah turun, tapi engkau terus naik. Amin. Amin. Yesaya 30:15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, itu terletak kekuatan. Bertobatlah. Berilah dirimu untuk ditanam di gereja. Dan biarlah engkau suka berada di gereja, supaya engkau melihat penyertaan Tuhan. Dia yang melindungimu, Dia yang memberkatimu, dan Dia yang menjadikan engkau alat yang indah di tangannya. Damai sejahteramu penuh, sukacitamu melimpah, hadirat Tuhan nyata dalam hidupmu, dan engkau menerima damai sejahtera yang sejati. Amin. Ora basyakata kalamaya sikiri biandalama. Ora lama syakara mandala bariandalama. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk semua orang yang ada di channel ini yang melihatnya Tuhan, biar kiranya Kau memberkati mereka bisa tertanam di gereja Tuhan, percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka bisa bertunas di pelataran-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu sepanjang masa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan malu untuk tinggal di bait Allah. Jangan malu. Itu yang kau perlukan. Disitulah habitatmu.